Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Seperti halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan menyelamat dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita secara umum bangsa Indonesia sedang berduka. Salah satunya adalah karena gempa bumi di Cianjur yang dikatakan menelan korban sekitar 300-an orang dengan bangunan fisik yang hancur, termasuk 2 jembatan yang rusak. Kalau saya menyebut terutama tentang jembatan yang rusak, saya memaksudkannya sebagai gambaran. Karena situasi itu bagi saya membantu saya bagaimana saya dapat memaknai peristiwa Advent. Kita mengetahui Advent adalah masa penantian. Bagi saya, masa penantian itu akan saya gambarkan sebagai saat atau proses pembangunan jembatan. Advent adalah persiapan kedatangan Yesus di masa yang akan datang, secara dekat di masa Natal dan di masa yang akan jauh, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan tadi, nanti dalam kedatangan Yesus di akhir zaman. Kedatangan Yesus di masa Natal dan di masa nanti merupakan bagi saya saat terbangunnya jembatan yang kokoh, jembatan yang kuat. Dan sekarang ini kalau kita memasuki masa Advent adalah masa ketika kita ikut serta dalam melibatkan diri untuk membangun jembatan itu. Jembatan itu begitu penting karena menghubungkan kita dalam kenyataan bahwa sebelum kedatangan Yesus, manusia mengalami keterputusan hubungan dengan Tuhan Allah dan hubungan dengan manusia
serta hubungan dengan alam semesta. Manusia terpenjara, atau dalam video awal yang kita saksikan tadi, manusia terantai, terbelenggu, dan terbelenggu itu atau terputus relasi itu akibat dosa yang membuat manusia tidak mampu untuk keluar dari diri sendiri dan menjalin relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Yesus hadir dalam perannya sebagai jembatan yang memungkinkan kita untuk kembali menjalin relasi dan hubungan dengan saudara-saudari kita di sekitar kita, dengan unsur-unsur ciptaan, dan terutama dengan Tuhan sendiri. Bacaan-bacaan yang kita dengar tadi melukiskan hal itu, situasi bagaimana gambaran ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Bacaan pertama misalnya mengajak kita, marilah kita naik ke gunung Tuhan yang memperlihatkan jalan-jalan yang benar dan kita dapat berjalan dengan baik. Sedemikian rupa sehingga kita akan mengalami kedamaian yang sejati. Dengan sangat indah tadi dalam bacaan pertama dilukiskan bagaimana pedang akan menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bukan untuk menghancurkan satu sama lain, bukan untuk perang, tetapi untuk membangun kesejahteraan bersama. Gambaran yang sama kita dengar tadi dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus. Situasi terang, situasi penuh kebaikan setelah terbebas dari kegelapan. Dan dalam bacaan Injil kita dengan sangat jelas dibawa dalam gambaran tentang kedatangan Tuhan yang sekaligus juga mengundang kita untuk membuat persiapan. Dan pertanyaannya di sini adalah apa yang bisa kita lakukan di masa persiapan atau keterlibatan kita sehingga Kristus sebagai jembatan sungguh hadir dan menyambung, membangun relasi kita dengan sesama, unsur-unsur ciptaan lain, dan dengan Tuhan sendiri. Santo Paulus mengatakan dengan tegas, kita diajak bangun dari tidur untuk tidak terus tenggelam dalam suasana tidur, suasana yang terpusat pada diri sendiri. Dan dalam bacaan Injil, Yesus dengan tegas juga mengajak kita untuk berjaga. Artinya membangun perhatian dan selalu ada, mengusahakan diri ada dalam keadaan selalu siap. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tak membangun dan mengusahakan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang berguna bagi banyak pihak. Konkretnya, kita diundang untuk membuat kesiapan batin lewat doa, tetapi juga lewat tindakan dan praktek-praktek kebaikan. Kesiapan untuk berkorban bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Meninggalkan ego dan kepentingan diri demi kepentingan umum dan demi kebaikan banyak pihak. Saya akan mengutip surat Natal yang sudah tersebar, yang kiranya juga bisa menjadi
semacam orientasi bagaimana kita melangkah dan mempersiapkan diri pada kedatangan Tuhan secara khusus di masa Natal ini dan di masa depan akan kedatangan Tuhan nanti. Surat Natal mengajak kita untuk membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindakan kekerasan, untuk merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, untuk mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi, menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan untuk mengembangkan hidup berpolitik yang dilandasi oleh etika menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Kita diundang untuk berjalan bersama dalam semangat dan sikap mau saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan, yaitu seluruh warga bangsa kita. Kita diajak untuk menghilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita diundang untuk mengembangkan budaya hidup damai dan bersaudara. Karena kasih Allah juga bisa diwartakan dengan kesediaan kita untuk menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudari kita yang menjadi korban, entah itu korban pelecehan seksual atau peredaran obat-obat terlarang, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi, bencana alam, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar saat penuh rahmat di masa Advent ini sungguh dapat kita optimalkan, kita jadikan kesempatan untuk berbenah diri, berjaga demi kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.